Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina juma'in amma ba'du. Para santri Jamiah Jatayat Kursi, Jamiah Jatayat yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan umur panjang, sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul kembali bertatap muka bermuajahah dalam rutinan, yaitu tabarukan membaca surat Yasin Fadilah dan juga tabarukan membaca kitab Manaqibul Karamat yang isinya yaitu manaqibnya Sultanil Auliya Syaikhul Qadir Jilani. Harapannya kita semua mudah-mudahan mendapatkan barokahnya, mendapatkan karomahnya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dohiran wa batinan, diberi istiqomah, umur panjang yang selamat, dan mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harapannya kita semua mudah-mudahan diakui sebagai umat beliau dan yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamiah Santri Jatayat yang saya hormati, pada malam hari ini kami akan mengupas yaitu yang namanya Islam. Islam itu diambil kalimat salama, aslama. Salama artinya Islam. Aslama artinya diselamatkan. Jadi nyong sampean kuwi temune nggon nek ngaku muslim berarti fahuwa muslimun, yaitu orang yang selamat. Berarti kalau kita itu masuk Islam adalah masuk ke tempat yang biar kita selamat. Yaitu selamat dunia, selamat akhir. Tapi Islamnya kita perlu kita ketahui bahwasanya kita Islam karena lahir di dunia ini keturunannya orang Islam. Toh padahal Islam itu ada rukun Islam, yaitu yang pertama adalah membaca kalimat syahadat, yaitu syahadat. Yang pertama menyaksikan tidak ada yang wajib disembah kecuali ialah Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu dua kalimat syahadat. Yang bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Artinya penyaksian. Berarti harus ada saksinya. Perlu dipertanyakan, syahadatnya kita sudah ada yang menyaksikan atau belum? Secara lafziyah, karena yang
namanya membaca kalimat syahadat itu pakai lisan, itu pelafdiahnya atau melafatkannya, meyakininya dengan lisan kita menyaksikan, harus ada yang menyaksikan. Artinya persaksian kita biar disaksikan oleh orang lain. Itu yang namanya syahadat. Lah, maka dari itu yang pertama itu inti daripada masuknya kita ke dalam agama yang benar. Agama yang selamat, yaitu syahadat. Lah, ini saya pelajarkan. Kalau itu dalam itu mungkin udah pernah dengar, Pak. Rukun Islam ada 5. 1, membaca syahadat, ya kan? Tapi ini sedikit akan kami kumpas bahwasanya kalau kita manusia pengen selamat, tubuh kita harus memenuhi rukun Islam. Artinya apa? Kita harus tahu tempatnya rukun Islam pada tubuh kita. Kalau kita sudah tahu, kita amalkan semaksimal mungkin. Kita amalkan dengan ilmunya rukun Islam itu. Insya Allah tubuh kita, jasmani kita, jasad kita insya Allah selamat. Baik nanti di akhirat kelak. Kalau kita tahu rukun Islam itu ada di tubuh kita. Tempatnya. Ya. Mungkin kajian seperti ini jarang. Mungkin kajian seperti ini tidak ada di majelis taklim. Mungkin kajian seperti ini tidak ada di TPG. Mungkin kajian di seperti ini tidak ada di kajian MDA. Pondok pesantren pun belum tentu. Makanya di sini kami ingin mengkajinya. Yaitu syahadat 2, ternyata kalau menurut ilmu jasadiah, ilmu tubuh, itu letak syahadat 2 adalah ada di leher kita. Makanya dalam hadis Rasul itu ketika nanti kita akan meninggal dunia, selama itu roh belum sampai yuhargir, itu masih bisa minta maaf, bisa jaluk ngapura, bisa baca la ilaha illallah, bisa baca Allah, dan itu diterima maafnya oleh Allah. Tapi kalau sudah ke atas, lepas, sudah tidak kanggu. Ini kunci. Apakah nanti kita meninggal dunia dalam kondisi iman, membaca kalimatut thayyibah atau membaca dzikrullah, itu tergantung bacaan syahadat kita, tergantung nyawa di leher kita. Ini pokok. Tanpa syahadat, artinya kalau leher kita putus, mati. Tidak akan selamat. Benar enggak logikanya? Tanpa syahadat, kita tidak akan selamat. Makanya kita baca syahadat. Dzikir jati ada syahadat. Dan disaksikan oleh musyahid, artinya ketika saya baca, kamu saksikan. Ketika kamu baca, saya saksikan. Tadi kita telah masuk Islam. Ini, ya. Tapi tidak mungkin kita hanya punya leher aja. Ya udah. Kira-kira kalau ada makhluk hanya leher aja itu gimana? Apakah diarani manusia? Apakah diarani sore? Tidak bisa. Ya kan? Harus punya apa? Yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Panggonane sholat nang awake dhewe apa?
yaitu kepala. Anggota kepala ini adalah sholat kita. Karena apa? Dalam hadis as-sholatu ru'usul ibadah. Sholat adalah kepala-kepalanya daripada ibadahlah. Ini loh sholat. Makanya pokok sholat adalah sujud kita kepada Allah. Walaupun kepala yang di atas, walaupun kepala paling mulia, tapi kita harus apa? Tawadhu, harus asorkan diri. Karena apa? Yang paling mulia, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenyataan. Dalam bahasa Jawa, sholat adalah ngersoi ilat. Ilat nang kepala apa anggota tubuh. Ngersoi ilat. Karena ilat itu pokok. Ilat itu kunci. Karena dalam hadis salamatul insa fi hifdzil lisan. Slamete menungso iku nanggon ngreksone ilat. Ilat ora iso mok reksa, selamat apa ora? Ora bakal selamat. Mencela-mencele cangkem cilaka. Ngreksa ilat. Makanya nek ora iso ngomong sing apik, lebih baik diam. Banyak sekali dalilnya, hadisnya. At-tabassumu shadaqatu, senyum adalah sedekah, pakai lisan. Ya kan? Luar biasa. Itu sholat kunci. Dan sholat itu pokok sholat adalah qiraatul Fatihah. Bacanya pakai pokok. Ini dalam anggota tubuh kita. Sholat tidak boleh makan, minum pakai apa? Ya kan? Sholat tidak boleh bicara selain zikrullah, tidak boleh bicara selain baca Fatihah. Pakai apa? Bicara. Makanya sholat adalah ngerso. Tapi jangan kau tafsirkan. Ngapain sholat cangkeme tukang adu-adu, ngapain sholat cangkeme urusan Joko. Percuma enggak bisa. Kita harus sholat, ya juga ngerso. Ya. Nah, ini sholat. Pokok ibadah. Makanya ana wong kok duwe penyakit amin nyun sewu, radang tenggorokan ora mari-mari, serawan ora mari-mari, iku berarti sampean sadate mungkin urung disekseni wong. Mungkin sadate durung bener. Mungkin sadate pasti ada kurang kesempurnaan. Nah, pokok dikai penyakit, kadang-kadang migrain, dikai penyakit sering mumetah, dikai penyakit pikiran dengan itu mungkin sholati urung sempurna, mungkin sholati ora tau tendeni, mungkin sholati ora dipelajari, sehingga sholati kaya kedebok pisang, kedebruk. Makanya cuma itu, nek sampean kuwi nek penyakit sirah, ngono anggota tubuh mendhuwur, iku dendanono sholati. Insyaallah nek salat mu tendeni insyaallah penyakit waras. Makanya nang apa nang fikih juga ketika kita ono waktu senggang antara salat satu dengan salat yang lain itu berdekatan, jangan sampai kita tidur. Jangan sampai kita meripat. Karena itu ndadeki ngeblank. Antara salat maghrib dan isya. Antara asar dengan itu berdekatan. Antara sholat subuh dengan duha itu berdekatan. Walaupun sunnah itu. Ya kan? Itu berdekatan. Kita disuruh untuk jangan tidur kecuali ada satu hal.
Contoh malamnya kita tadakur, kita ngaji, kita semua nyampe subuh. Bar subuh istirahat sekedar atau sebentar aja blandrang. Ya, bangun jam 6:30 atau jam 7 gitu loh. Aja blandrang tengah jam 2 kadang-kadang parah sahur betai. Ini kan orang ngebleng ngendi, orang momentan ngendi, ya kan? Ya otomatis mripate kopior. Ya ora aku punya fude. Ya ora. Irunge ora mampu kae iki. Ya. Tenggorokaane ya otomatis dadekne serawan. Ya. Iku salate berarti semrawut amburadul. Ya. Makane nyawa sampean aja kaken mangan budrek. Jangan paramek. Ya, salat sing kiyeng salate digenepi 5 waktu dibeneri ngaji ayo bareng-bareng. Insyaallah penyakitnya bablas wae. Yakin. Ya. Nah, apa penyakitnya budrek? Krono le kuwi. Nah, ana wong adane rada budhe. Kenapa ke? Ngono lho. Ana adan kondisi. Ya para. Kan ora mau metate ngendi kowe, Kang. Iya, nyatan orang untuk cacahan sama deplek kae. Nah orang mau metan. Ya. Nah ini sholat. Makanya kalau ingin terhindar dari segala penyakit yang ada di tubuh kita, kita harus muhasabah. Harus ngoreksi apa sih kekurangan saya. Ini seringkali saya bacakan kepada orang-orang yang punya penyakit. Kamu kurangnya apa? Kok iso didik penyakit iku nang opo sih sampean ora iso turu nang opo turune angel ya kok salat benar lah salat kuwi apa salatu ad-du'a as-salatu ad-dzikru salat adalah doa salat itu adalah zikir makanya kalau orang itu kurang zikir kurang berdoa iku biasa deh wonge iku mlompongan wonge kuwi eyengan wonge kuwi mumetan ya ngedikir ya iku salat eling-eling iki rukun Islam yang kedua ya 1 dan 2 aja dulu untuk yang 3 dan 4 dan yang terakhir 5 rukun Islam itu nanti episode yang berikutnya bersambung. Akhirnya apabila apa yang saya sampaikan tadi ini adalah ilmu hak, ilmu yang mungkin tidak ada di kitab kuning maupun kitab apapun, ini memang ilmu roh, ilmu batin dan ilmu bahasa tubuh kita semua yang harus kita pelajari sehingga insya Allah mudah-mudahan ini bisa untuk terapi kita dari segala macam penyakit yang ada di tubuh kita yang mungkin kita hanya selalu menyalahkan orang lain ataupun makhluk lain yang mengguna-gunai kita ataupun yang mengganggu kita atau yang memberi penyakit kita. Sebetulnya itu kita kembalikan kepada diri kita. Ternyata kita itu melakukan atau mempraktekkan sesuatu rukun Islam mungkin kurang sempurna. Maka dari itu sempurnakanlah dan kita belajarlah untuk mengerti artinya kita selalu mencari ilmu yang itu adalah ilmu yang hak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bagi jamiah Jati Ayat Kursi dan umumnya bagi semua muslimin, muslimat. Allahumma amin. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.